semuanya. Gimana kabarnya siang ini? Baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini teman-teman, kita akan membahas mengenai personal communication. Ada yang pernah tahu nih apa personal communication? Baik, kita mulai bahas ya. Oke, personal communication di sini dibagi beberapa poin. Salah satunya yaitu level up your connection. Level up your connection ini berkaitan dengan siapa sih kita berbicara atau berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, di sini ada tim kuliah atau kerja yang isinya berbeda-beda banget tentunya. Baik itu online, offline, atau hybrid. Selanjutnya kita juga akan berkomunikasi atau berinteraksi dengan berbagai personal dari background yang berbeda, negara yang berbeda, juga medsos yang berbeda-beda juga. Selanjutnya juga kita berinteraksi secara online melalui sosial media seperti TikTok, WhatsApp, atau juga Instagram. Saya yakin ini sudah sangat familiar ya di antara kita. Oke, ada pertanyaan dari sini? Udah jelas ya? Baik, nextnya. Gimana sih caranya untuk kita bisa mewujudkan personal komunikasi yang baik dan handal? Di sini kita bagi menjadi 4 poin, yaitu pertama, dengerin benar-benar atau sebagai good listener, pendengar yang baik. Jika kita ingin membina komunikasi yang baik dengan orang lain, dengan sosial, dengan sekitar, kita harus membuka telinga, menjadi pendengar, bukan hanya kita membalas apa yang harus kita ungkapkan. Jadi kita harus benar-benar mengerti poin yang mereka inginkan, yang mitra kita bicara inginkan. Yang selanjutnya adalah gaya bicara. Apa itu gaya bicara? Gaya bicara berkaitan dengan kondisi atau kepada siapa kita berbicara. Baik itu formal, pakai bahasa slang, atau non formal. Selanjutnya adalah membina atau memelihara empati. Empati di sini kita coba memposisikan diri kita menjadi seperti mereka rasakan. Jadi kita memahami apa yang pendengar atau apa mitra bicara kita rasakan, baru akan terwujud suatu komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah anti drama konflik. Gampang diberesin kalau kamu bisa menyesuaikan diri, biar nemu jalan tengahnya. Ada yang perlu ditanyakan dari sini? Di sini kita akan membicarakan mengenai expand your circle. Expand your circle berkaitan dengan manfaat yang akan kita dapatkan atau kita peroleh jika kita menguasai suatu personal communication yang baik, yaitu pertama, karir yang melesat. Dengan karir yang melesat, kita bisa akrab dengan teman seproyek atau dosen, mentor, yang pastinya dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya adalah kita mendapatkan ilmu atau partner baru. Nah, tentunya dengan ilmu dan partner baru, di sini kita akan lebih expand our sukses. Jadi lebih memperluas kesuksesan kita. Selanjutnya adalah squad goals. Squad goals di sini berkaitan dengan bentuk pertemanan yang solid dan support system yang kuat. Tentunya jika 3 poin ini terwujud, akan menciptakan hoki yang gak terduga. Hoki yang gak terduga, siapa tahu dari obrolan santai, dari obrolan santai akan memberikan tawaran atau
Oke. Suatu komunikasi yang baik itu berkaitan dengan mengelola emosi. Untuk mengelola emosi, ada yang pernah tahu bagaimana caranya? Di sini kita akan belajar sama-sama mengelola emosi, yaitu dengan hadapi konflik. Hadapi konflik bisa nyelesain masalah dengan kepala dingin, gak pakai emosi. Yang kedua, paham batasan. Paham batasan yaitu ngertiin dan menghargai cara orang lain bersosialisasi dan batasan pribadi mereka. Selanjutnya adalah nggak gampang baper. Nggak gampang baper maksudnya lebih sedikit gesekan, bikin interaksi, dan makin lancar, nggak bikin pusing. Selanjutnya adalah EQ yang naik. EQ naik maksudnya makin paham emosi diri sendiri, orang lain jadi lebih bijak. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan seputar emosi? Nah, baik nextnya. Oke, setelah kita bisa mengelola emosi, kita bisa berinteraksi dengan baik, tiba saatnya kita praktek, yaitu tidak jauh-jauh practice make perfect. Jadi dengan practice make perfect ini kita bagi dengan mengenali diri sendiri. Coba perhatiin dan amati cara berinteraksi dan preferensi dari orang lain. Buka pikiran, praktek dan refleksi. Jadi jangan takut nyoba ngobrol sama siapa aja. Dan minta feedback dari teman terdekat kita. Gimana pencapaian yang kita lakukan. Oke, ada yang perlu ditanyakan mungkin? Kakak yang di pojok? Aman, siap. Nah, di sini jadi mulai hari ini kita semua coba beradaptasi dan dengan siapa kita harus berkomunikasi. Yuk mulai sekarang explore dan mulai sekarang juga kita harus praktek selalu untuk membina, untuk membuat komunikasi kita menjadi lebih baik lagi dengan semua orang. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa udah jelas ya. Baik, semoga kita semua akan selalu sukses dan kita akan terus mengembangkan diri, potensi diri dengan good komunikasi, dengan personal komunikasi yang baik. Oke, sekian diskusi hari ini tentang personal komunikasi dan saya harap kita semua bisa menjadi negosiator tangguh ya, dan membuka kesuksesan baru untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo Sobat Yummy, welcome back to my channel Yummy Yum Yum Yuk. Kali ini aku ada di salah satu kafe di kota Surabaya. Kafe ini sering banget lewat di FYP aku. Penasaran? Aku akan spill di akhir video. Ikutin terus ya, Yummy Yum Yum Yuk. Cozy, satu kata yang cocok banget untuk kafe ini. Kalian bisa lihat ya, di sini interiornya sangat cozy dan homey banget. Kalian bisa nongki bareng keluarga dan teman-teman. Banyak bangku juga yang disediakan di kafe ini. Selain itu, spot yang ada di kafe ini juga cocok untuk foto-foto. Jadi instagramable banget. Yuk, kalian penasaran dengan menunya? Aku akan tunjukin ke kalian.
Sahabat Yummy, panas-panas gini, aku kayaknya pengen minum es deh. Aku akan cobain Americano Ice di sini. Dan untuk main course-nya, aku lagi pengen pasta. Aku pilih carbonara. Dan rasanya kita butuh yang manis-manis ya. Aku akan pilih banana fritter cheese. Sahabat Yummy, ini sudah ada di depan saya menu yang udah saya order. Ada carbonara, untuk banana fritter cheese, dan Americano Ice. Yuk kita cobain untuk carbonaranya dulu ya. Ada apa aja di dalamnya? Di sini ada spaghetti yang creamy banget. Ada smoked beef dan jamur. Aromanya wangi banget. Yuk, aku coba ya. Rasanya enak. Susunya itu berasa banget dan creamy di lidah. Sangat cocok sekali ya. Kalian harus coba nih menunya. Yummy banget. Dia juga nggak terlalu enak dan pas perpaduannya. Perpaduan rasa dan creamy-nya sangat cocok. Cobain satu kali lagi ya. Enak. Sekarang kita akan pindah ke banana fritter cheese-nya. Gimana rasanya? Di sini dilengkapi dengan ice cream dan potongan stroberi yang jelas sangat menggugah selera ya. Aku mau coba es krimnya dulu. Yummy, nyam-nyam yuk. Mantep banget. Ini enak. Jadi dia manisnya pas, terus untuk coklatnya juga nggak terlalu enak. Kalian wajib coba ini menunya. Enak banget. Seger. Cocok dipadukan dengan banana fried-nya. Banana fried-nya ini juga garing banget dan dia juga dilengkapi dengan tepung panir. Yuk kita coba. Luar biasa memang di sini ya. Banana fried bitter cheese ini benar-benar mantap pol. Dia selain gurih juga manisnya nggak terlalu yang membuat kita enak gitu ya. Dia perpaduannya pas. Pisangnya, tepungnya ditambah dengan colokan es krim ini. Wah, mantep banget. Surga banget ya menu ini. Taburan kejunya juga menjadi pelengkap dan topping yang sangat cocok banget. Kalian wajib coba di cafe ini. Banana bitter cheese. Sekarang kita cobain untuk ice americanonya. Aku tambah sedikit gula biar mantep rasanya. Seger banget nih sahabat Yummy. Rasanya enak dan aroma kopinya mantep banget.
Ini menggunakan kopi robusta ya. Jadi robusta yang premium dan istimewa karena pahitnya berasa banget. Kalian wajib coba. Oke sahabat Yummy, kalian pasti penasaran, aku lagi di mana nih? Ya, bener banget. Aku lagi di Your Dream Cafe di daerah Tenggilis Mejoyo. Kalian sangat cocok sekali nongki di sini bareng keluarga atau teman-teman. Oke, sahabat Yummy, support terus channel Yummy Nyam Nyam yuk dengan komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Aku lanjut makan dulu ya. Dah. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Boleh saya ulang satu kali lagi? Nanti Bapak Ibu jawabnya semangat. Baik, kita ulang ya. Apa kabar Bapak dan Ibu pagi hari ini? Semangat! Luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada acara Halal Bihalal SDN Negeri 1 Surabaya. Izinkan saya Dewi yang akan memandu acara Halal Bihalal ini sampai acara nanti selesai. Tapi saya lihat pagi hari ini Bapak dan Ibu pada kurang semangat ya. Kenapa ya? Apa habis begadang, nonton bola atau main bola? Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk lebih refresh lagi, untuk meregangkan otot lebih semangat lagi. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bermain game, boleh? Boleh. Siap, ikuti instruksi saya. Saya akan mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiri, boleh? Yuk Bapak dan Ibu semua ikuti saya ya. Buka, tutup, buka, tutup, tepuk tangan, prok prok. Buka, tutup, tepuk tangan, prok prok. Gulung gulung gel gel, gulung gulung gel gel, sambil senyum hihi. Gulung gulung gel gel, gulung gulung gel gel, sambil tertawa haha. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Yuk kita mulai bareng-bareng. Tangan kanan digoyang-goyang, tangan kiri digoyang-goyang, tangan ke depan digoyang-goyang, jempol disilang digoyang-goyang, gel-gel. Wah, luar biasa Bapak Ibu semua. Sudah semangat pastinya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan masuk ke acara inti. Ketika memiliki anak, salah satu keputusan yang penting adalah memilih antara homeschooling atau sekolah formal. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Homeschooling menawarkan fleksibilitas dan personalisasi dalam belajar. Sementara sekolah formal memberikan kesempatan untuk mengembangkan sosialisasi dan keterampilan sosial. Sebelum memutuskan, pertimbangkan kemampuan dan potensi anak. Setiap anak unik, sehingga membutuhkan kebutuhan yang sesuai dengan dirinya. Baik homeschooling maupun sekolah formal, yang terpenting adalah memberikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada pre-launching TNW A37 pada pagi hari yang cerah ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Herawati. Saya selaku dari TNW Corporation. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang sudah diberikan untuk menghadiri pre-launching dari
produk kami TNWA 37 pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu yang berbahagia dan para konten kreator semua, di sini kita akan memperkenalkan produk baru kami dari TNW, yaitu Mic Wireless A37. Kita tahu saat ini dunia digital semakin berkembang, terutama banyak konten kreator yang sudah muncul ya. Di akhir banyak sekali konten-konten yang menarik, terus juga mereka didukung oleh video-video yang sangat excellent. Akan tetapi ada suatu kendala saat kita melakukan take video atau live streaming. Kadang suara itu kadang suara mengalami noise atau tidak jernih. Nah, di sini TNW membaca kendala tersebut dengan menghadirkan alat baru, yaitu TNW A37 ini, yang sangat membantu sekali para konten kreator serta Bapak Ibu semua jika membuat live streaming atau konten. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk mengalami kendala-kendala suara tidak jernih, terus terputus, dan juga ada gangguan-gangguan dari noise dari luar atau di belakang kita. Jadi alat ini sangat membantu kita untuk membuat konten yang sangat berkualitas. Dengan TNW A37, kita pastikan para konten kreator akan membuat konten yang istimewa tanpa ada gangguan dari soundnya. Jadi ini sangat solid sekali dan bisa mendukung konten kita menjadi lebih baik lagi. Untuk harga TNW A37 ini ada di harga 750.000. Akan tetapi jangan khawatir, di pagi hari ini saat pre-launching kita berikan harga khusus yaitu 500.000 saja bagi yang membeli saat pre-launching ini. Ada banyak benefit ya. Selain itu kita akan berikan bonus-bonus kepada para konten kreator juga yang membeli TNW A37 ini. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin semua terkait produk kami terbaru dari TNW A37? Baik. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Harapan kami TNW A37 bisa memberikan warna baru terhadap perkembangan konten kreator Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan kami TNW A37 bisa memberikan warna baru dan membuat konten kita lebih berkualitas. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat siang. Perkenalkan saya dari perusahaan bla bla bla. Oke, perusahaan bla bla bla. Iya, mau menawarkan untuk spring bed ini. Spring bed? Iya, saya lihat ini kos-kosan Mr. Jimmy ini banyak sekali ya. Iya, ada sekitar 35 kamar sih. Iya, benar. Ini kita bawakan proposal. Iya. Mungkin Mr. Jimmy bisa tertarik untuk membeli karena kita ada promo khusus ini di tahun ini. Oh, harganya berapa? Harganya 2 jutaan aja. Oh, mahal. Oh, nggak mahal karena benefitnya banyak. Apa benefit spring bed yang gitu aja? Spring bed kita berbeda. Jadi kita menggunakan teknologi yang untuk tulang belakang itu lurus. Jadi nggak bisa bengkok gitu. Dan banyak tuh ya kita kalau sering tiduran di satu sisi ambles, kalau ini sudah enggak, kita garansi 10 tahun. Garansi 10 tahun. 10 tahun. Bahannya keras. Keras, bisa di custom nanti. Bisa jadi mau yang bagaimana, saya bisa sesuaikan gitu. Kalau harga gimana? Kalau misalkan harga 2 juta buat saya segitu mahal sih. Apalagi kalau misalkan ini kan semua mau saya furnish kan. Semua saya kasih untuk ada bedsetnya, terus kemudian juga ada lemari dan sebagainya. Kalau misalkan kasur aja saya habis 2 juta per kamar, saya udah bisa bayar 70 juta. Nggak usah khawatir, saya bisa bantu nanti maksimal. Emang bisa sampai berapa negonya? Gimana? Negonya bisa sampai berapa? Bisa saya ajukan asal bisa ini cocok dengan barangnya dulu gitu. Oh, jadi kita mesti pilih barangnya dulu. Saya pilih barang ini nih, bottomnya berapa harganya? Itu bisa. Ya, kita bisa sesuaikan dengan
pusatnya dari 1 juta sampai 15 juta. Iya. Itu kita bicara ukuran standar ya, ukuran mungkin 180 gitu ya. Kisaran segitu ya, Oke. untuk 2 orang ya. Jadi apalagi ini kan sudah estetik nih Yes. ya untuk ruangannya. Jadi kalau diisi dengan standarnya kita ini tambah makin ruangannya segini gitu. Jadi nggak usah khawatir masalah harga, garansi. Nanti saya yang tanggung jawab. Ada bonus apa lagi biasanya? Ada bantal, terus emas antang. Kalau misalnya ini juga mau, bisa nanti saya upayakan ke atasan. Oh, jadi kalau misalkan kita beli spring bed ini, selain kita dapat free untuk barang beli, Iya. juga ada free mas antang untuk yang beli. Iya, untuk minimum quantity ya. Sampai Jadi- berapa gitu? Gimana? Mas antangnya itu hitungannya sampai berapa? 25 juta dapat 1 gram. 25 juta dapat 1 Iya. gram. Lumayan kan, itu cashback juga. Iya, iya. Jadi lebih worth it lah dibandingkan brand yang lainnya. Ya enggak juga sih, brand lain juga ada kasih saya juga segitu. Oh gitu ya. Oh, mungkin dari garansi bisa dibuat pertimbangan Mr. Jimmy. 15 tahun kata malah. 15 tahun. Terus kita juga kalau ada perbaikan kita antar jemput free. Oh, Itu hanya itu di nilai tambah sih. bla 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 aja sementara ini. Bisa disurvei nanti sama Mr. Jimmy. Gitu ya. Memang kalau misalkan bahan-bahan seperti itu ketahanannya berapa lama sih? Ketahanan kita kan dari tirnya Nah, ya, kalau betul. spring Rata-ratanya? rata-rata 10 tahun. 10 tahun. Iya, kalau kita jamin 15 tahun. Itu ada surat garansinya gitu ya? Ada, kita pakai barcode, jadi nggak usah khawatir kalau makanya hilang. Jadi Oh, kita oke langsung oke bisa oke. wrap. Kayak handphone ya pakai barcode. Betul, sekarang kan udah canggih tuh Mr. Jimmy ya, kita memudahkan customer. Jadi sangat tepat sekali Mr. Jimmy memilih bla 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 spring bed ini. Iya, iya. Bisa dipertimbangkan untuk Boleh, ini boleh. ya. Coba sih nanti saya baca-baca ya proposalnya, saya mulai lihat juga, saya sesuaikan dengan budget. Kalau misalkan memang ada cocok, nanti kita bisa berkontak lagi. Iya. Ya, siapa tahu nanti kalau misalkan saya bisa dapat cashback lebih banyak, ya kan harga juga lebih terjangkau, buat saya juga bisa bikin kos ini cepat ready. Iya betul. Ini saya juga harapannya dengan kita berkolaborasi kerjasama nanti kedepannya juga kos-kosannya juga tambah maju ya kan. Karena spring bednya juga nyaman. Kita juga cover full ke Mr. Jimmy untuk harga dan kualitas. Oke, kalau Gitu. begitu. Terima kasih banyak ya. Nanti kita Terima berkabar kasih. lagi. Saya tunggu kabar baiknya